Di negeri yang dikenal ramah tamah orangnya ini pernah terjadi tragedi pembunuhan massal atau genosida paling mengerikan. Bahkan peristiwa ini sempat menggegerkan dunia internasional dan dianggap sebagai tragedi mengerikan di abad ke-20. Sebanyak 500.000 orang dibantai habis-habisan karena mereka dianggap menyimpang. Anggota PKI, simpatisan, dan siapa saja yang terlibat dengan organisasi ini dibantai dengan sadis. Peristiwa ini masih menimbulkan perdebatan, bahkan hingga sekarang. Banyak yang mengatakan jika dalang peristiwa ini adalah Soeharto. Ia membantai banyak orang yang berbau PKI karena ada muatan politiknya. Di depan dunia internasional, jumlah pembunuhan ini dikatakan hanya 78.000 saja. Padahal jumlah ini bisa berlipat-lipat karena banyak orang yang hilang atau dibuang ke kamp konsentrasi. Kasus pembantaian PKI ini adalah borok Indonesia yang akan susah disembuhkan. Keadilan akan semakin susah ditegakkan karena fakta sering dibolak-balik. Apapun itu, dan siapapun yang bertanggung jawab. Kasus yang terjadi 50 tahun lalu ini akan tetap menjadi PR siapa saja yang menganggap keadilan adalah hak semua orang. Latar belakang pembantaian PKI pada tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia adalah bagian dari salah satu periode paling kelam dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Peristiwa ini terkait erat dengan konflik ideologi, ketidakstabilan politik, serta ketegangan militer pada masa itu. Berikut beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut. 1. Perang dingin dan rivalitas ideologi. Indonesia pada masa itu berada dalam posisi strategis di tengah-tengah rivalitas ideologis global antara Blok Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Blok Timur, dipimpin oleh Uni Soviet. PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Blok Timur menjadi sorotan dunia internasional, terutama dari negara-negara Barat yang khawatir akan penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya memberikan dukungan tidak langsung kepada kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia untuk menghambat pengaruh PKI. 2. Meningkatnya pengaruh PKI. PKI semakin menguat selama awal 1960-an, dan berhasil menempatkan diri sebagai kekuatan politik besar di Indonesia dengan jutaan anggota dan simpatisan, termasuk di kalangan buruh, petani, dan organisasi masyarakat lainnya. PKI juga memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Soekarno, yang saat itu mempromosikan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai dasar ideologi negara. Ketiga, konflik internal di Indonesia. Meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan ketegangan antara kelompok komunis dan non-komunis, terutama di kalangan militer dan kelompok Islam. Banyak dari kelompok militer dan keagamaan merasa terancam oleh PKI, terutama karena PKI dianggap anti-agama dan berpotensi mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Puncak dari ketegangan tersebut terjadi pada 30 September 1965. Ketika sekelompok perwira militer yang menamakan diri Gerakan 30 September, G30S, menculik dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Gerakan ini diduga bertujuan untuk menggagalkan apa yang disebut sebagai rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. G30S dituduh memiliki hubungan dengan PKI, meskipun hingga kini keterlibatan langsung PKI masih diperdebatkan oleh sejarawan. Setelah G30S, militer, di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto, segera mengambil alih kendali dan menumpas gerakan tersebut. Tuduhan keterlibatan PKI dalam G30S memicu reaksi keras dari militer dan kelompok-kelompok anti-komunis. Dalam bulan-bulan setelahnya, terjadilah pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Angka korban jiwa diperkirakan berkisar antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang, meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan. Pembantaian tersebut sebagian besar dilakukan oleh militer dan milisi sipil, termasuk kelompok keagamaan. Target pembunuhan tidak hanya anggota PKI, tetapi juga mereka yang dituduh berafiliasi dengan komunisme, termasuk guru, intelektual, petani, dan buruh.
Pembantaian PKI dan simpatisannya ini juga menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Soekarno, yang dianggap terlalu dekat dengan PKI, secara bertahap kehilangan kekuasaannya, dan Soeharto mulai muncul sebagai pemimpin militer yang kuat. Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan, dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, memulai era Orde Baru yang berlangsung hingga 1998. Pembantaian PKI menjadi luka mendalam dalam sejarah Indonesia yang masih mempengaruhi politik dan masyarakat hingga saat ini. Narasi resmi selama Orde Baru menyudutkan PKI, sementara di sisi lain, banyak perdebatan tentang kebenaran sejarah dan dampak pembantaian terhadap korban dan keluarga mereka terus berlangsung. Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan 1946 sampai 1947. Belanda belum menerima kedaulatan Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Pada akhirnya Belanda menekan rakyat sipil untuk terus tunduk dan patuh kepada pemerintah Belanda. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan pada Desember 1946. Februari 1947. Belanda mengumpulkan banyak orang yang dicurigai sebagai penjahat dan pejuang, lalu mengeksekusinya di tempat. Orang yang melakukan operasi ini bernama Raymond Pierre Paul Westerling. Tragedi nama pembantaiannya diambil dari nama belakang sang jenderal Belanda. Menurut cerita beberapa saksi mata yang masih hidup, pria dewasa dikumpulkan di tengah lapangan dan disuruh membuat galian. Setelah itu, tentara Belanda akan menembaki satu-satu orang ini. Tubuh tak bernyawa itu akhirnya ambruk ke lubang hingga tentara akan mudah untuk menguburnya. Diperkirakan ada sekitar 40.000 orang yang meninggal di kasus yang sampai dibawa ke pengadilan internasional ini. Latar belakang dan faktor-faktor utama yang menyebabkan peristiwa tersebut. 1. Konflik pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk kembali menjajah Indonesia dengan mengabaikan klaim kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Belanda berpendapat bahwa Indonesia masih merupakan bagian dari Hindia Belanda, dan mereka meluncurkan berbagai upaya militer untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu wilayah yang strategis di Indonesia Timur, menjadi medan pertempuran antara pasukan Belanda dan pasukan Republik. Di wilayah ini, Belanda berusaha menegakkan kekuasaan mereka dengan melumpuhkan perlawanan dari kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan yang sering melakukan gerilya melawan pasukan kolonial. 2. Operasi militer Belanda. Ekspedisi pembasmian. Pada akhir 1946, pemerintah Belanda yang kesulitan mengatasi perlawanan gerilya di Sulawesi Selatan memutuskan untuk melancarkan operasi militer besar-besaran. Mereka mengirim pasukan khusus di bawah komando Kapten Raymond Westerling untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Westerling diberi wewenang penuh untuk melakukan tindakan keras guna menghentikan perlawanan rakyat. Westerling menggunakan metode brutal yang dikenal sebagai penyelesaian cepat, di mana ia dan pasukannya melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil yang dicurigai terlibat dalam perlawanan. Penduduk desa seringkali dipaksa untuk berbaris, dan mereka yang dicurigai langsung dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. Taktik ini dimaksudkan untuk membuat rakyat takut dan menghancurkan basis dukungan untuk para pejuang kemerdekaan. 3. Keadaan di Sulawesi Selatan pada masa itu penuh dengan ketegangan. Banyak kelompok lokal yang masih setia pada pemerintah Indonesia dan menolak kembalinya penjajahan Belanda. Di sisi lain, Belanda merasa bahwa wilayah tersebut penting secara strategis, baik karena letaknya yang berada di jalur perdagangan laut, maupun karena peran Sulawesi sebagai pusat kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia Timur. Dengan demikian, Belanda ingin mengamankan kendali atas daerah ini secepat mungkin. Kekejaman dan dampak pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Westerling dan pasukannya diperkirakan menyebabkan kematian antara 3.000 hingga 40.000 orang, meskipun angka pastinya masih menjadi perdebatan. Korban pembantaian termasuk pria, wanita, dan anak-anak yang diduga berhubungan dengan para pejuang kemerdekaan.
Tindakan brutal Westerling menciptakan suasana teror dan ketakutan di kalangan penduduk lokal. Selain eksekusi massal, operasi militer Belanda di bawah Westerling juga melibatkan penyiksaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, dan penghancuran desa-desa yang dianggap bersimpati pada gerakan kemerdekaan. Kebijakan Belanda dan kritik internasional. Meskipun tindakan Westerling mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan militer Belanda yang menganggapnya sebagai cara efektif untuk menekan pemberontakan, operasi ini memicu kecaman internasional. Di Belanda sendiri, ada perdebatan tentang etika dan legalitas tindakan Westerling. Kritik dari dunia internasional, terutama setelah munculnya laporan-laporan mengenai kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda, turut mempengaruhi jalannya diplomasi antara Belanda dan Republik Indonesia. Operasi militer Westerling dihentikan oleh pemerintah Belanda karena mendapat tekanan internasional dan karena laporan kekejaman yang menyebar luas. Meskipun Westerling sendiri tidak pernah diadili secara resmi atas tindakannya, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam di Sulawesi Selatan dan dikenang sebagai salah satu contoh paling jelas dari kebrutalan kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi Indonesia. Pembantaian Westerling meninggalkan trauma dan dampak sosial politik yang mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini juga menjadi salah satu bukti keganasan kolonialisme dan salah satu penyebab kebencian mendalam terhadap Belanda yang kemudian memperkuat semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi bagian penting dari narasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan terus diingat hingga sekarang sebagai simbol kekejaman masa penjajahan. Pembantaian massal saat membangun Jalan Raya Pos 1808 sampai 1809. Mengapa disebut sebagai pembantaian massal? Karena saat membangun jalan sepanjang 1000 km ini, pemerintah Belanda memaksa warga. Di bawah tangan besi Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, puluhan ribu orang dipaksa membuat jalan di medan-medan yang sangat sulit. Mereka hanya diberi makan seadanya, hingga kadang banyak warga yang sekarat saat bekerja. Mengetahui hal ini, tentara Belanda akan membunuhnya dengan cepat dan membuangnya di jalanan. Jalan yang membentang dari Anyer ke Panarukan ini memakan korban lebih dari 12.000 orang penduduk pribumi. Daendels, melalui tangan besinya, mampu menyelesaikan proyek prestisius ini hanya dalam waktu setahun saja. Tahun 1809, Jalan Raya Pos ini sudah bisa digunakan dengan baik. Apa yang dilakukan Daendels mendapatkan apresiasi dari atasannya, yaitu Napoleon Bonaparte. Jalan Raya Pos ini digunakan oleh Daendels sebagai jalan penghubung komunikasi antara pos Belanda yang ada di Jawa. Itulah mengapa setiap 4,5 km akan ada kantor untuk pengiriman pesan. Selain itu, jalan ini juga digunakan sebagai penghubung jalur perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Terakhir, jalan ini juga akses yang digunakan untuk bertahan dari sergapan Inggris yang saat itu mulai masuk ke Jawa. Pembangunan Jalan Raya Pos ini penuh dengan kepiluan. Pramoedia Ananta Toer, yang merupakan penulis sastra sejarah, mengatakan, jalan raya ini dibangun dengan darah dan air mata yang tak habis-habis. Meski sekarang bisa dimanfaatkan oleh warga lokal, dulunya tempat ini merupakan neraka tempat puluhan ribu orang dibunuh secara perlahan-lahan. Empat, pembantaian etnis Tionghoa 1740. Pembantaian etnis Tionghoa yang terjadi di tahun 1740 memang tak banyak diketahui orang. Bisa jadi di sekolah pun tak akan diajarkan. Namun di masa lalu, kasus pembantaian ini cukup membuat suasana tanah air jadi geger. Pembantaian ini didasari oleh isu politik yang membuat Belanda, dalam hal ini atas kemauan VOC, mulai kalah bersaing dalam urusan perdagangan dengan Inggris. Saat itu AIC, sebuah perusahaan perdagangan Inggris berbasis di India, mulai mengambil perdagangan Asia. Nasib sial justru menimpa etnis Tionghoa. Mereka yang mulai datang dan berkembang di Indonesia jadi bulan-bulanan VOC.
Akhirnya pedagang Tionghoa ini dikenakan banyak pungli dan pajak yang sangat merugikan. Menanggapi hal ini, beberapa kelompok pemuda Tionghoa memprotes. Tapi protes mereka tak berjalan lama karena Belanda lebih mengamuk dan mulai melakukan pembantaian mengerikan. Belanda memprovokasi warga lokal untuk membantai orang Tionghoa. Siapa saja yang mampu memenggal kepalanya akan dapat hadiah. Selain itu, tentara Belanda juga mulai menyisir area tempat orang Tionghoa tinggal. Mereka mendobrak pintu dan menembaki siapa saja yang ada di dalamnya. Dalam peristiwa ini, lebih dari 7.500 jiwa melayang dengan cepat. Setelah kasus ini, Belanda mengharuskan orang Cina membangun daerahnya sendiri. Mereka dilarang keluar kota untuk berdagang. Itulah mengapa di setiap kota besar selalu ada pojok-pojok pecinan. Pembantaian mandor oleh tentara Jepang 1943 sampai 1945. Jepang memang hanya 3 tahun berada di Indonesia. Tapi kekejamannya mampu mengungguli Belanda yang telah ratusan tahun di Indonesia. Tepatnya di daerah Mandor, Kalimantan Barat pernah terjadi peristiwa pembantaian atau genosida paling mengerikan. Sebanyak lebih dari 20.000 orang dibantai dengan keji meski tak salah apa-apa. Mayat-mayat korban itu akhirnya dikubur menjadi satu hingga susah untuk diidentifikasi. Menurut saksi mata, banyak penduduk usia di atas 12 tahun dikumpulkan. Mereka ditembak, ditutup kepalanya dengan plastik lalu dipenggal dengan samurai. Ada juga yang dibunuh dengan memasukkan air dari selang ke dalam mulut. Pemerintah Jepang ingin membuat Jepang kedua di tempat ini. Semua orang dewasa dibunuh dengan keji, lalu yang anak-anak akan dididik dengan ajaran Jepang yang keras. Sejarah mencatat jika peristiwa ini dimulai sekitar 28 Juni 1944. Saat ini pemerintah setempat membuat perda untuk memperingati 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah. Orang di Kalimantan Barat akan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan kepada penduduk yang dibantai secara keji oleh orang Jepang. Genosida adalah tindakan paling mengerikan dan tak pantas lagi dilakukan di bumi. Apapun alasannya, untuk kebaikan apapun, genosida tetaplah tindakan tak manusiawi.